Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Bertemu lagi di channel Najma Official. Kali ini kakak akan membacakan sebuah cerita untuk adik-adik semua ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gadis Ibu Jari. Pada zaman dahulu ada seorang wanita petani yang menanam bunga di pot. Bunga ini tumbuh dengan sangat subur, namun hanya memiliki satu kuntum bunga. Suatu hari, akhirnya bunga ini mekar juga. Tidak disangka di dalam bunga itu duduk seorang gadis yang hanya berukuran sebesar ibu jari. Gadis ini sangat lucu dan cantik. "Aku memanggilmu gadis ibu jari saja ya," kata wanita petani itu. Dia membuatkan sebuah ranjang yang terbuat dari selembar daun bunga persik yang kemudian dialasi dengan bunga violet warna biru dan kelopak bunga mawar dijadikan selimut. Setiap kali wanita petani pulang bekerja, gadis ibu jari pasti selalu menyanyi dan menari untuknya. Mereka hidup dengan sangat bahagia. Pada suatu malam, saat gadis ibu jari sedang tertidur pulas, tiba-tiba seekor katak melompat masuk. "Putri ini cantik sekali, dia akan kujadikan istriku." Setelah berkata demikian, dia menangkap gadis ibu jari lalu melompat ke dalam taman bunga. Gadis ibu jari terbangun karena terkejut dan dia segera menangis terseduh-seduh. Katak tersebut memberi hormat pada gadis ibu jari sambil membungkukkan badannya dan berkata, "Putri yang kucintai, aku harap kamu berhenti menangis. Kamu akan segera menjadi istriku. Kita bisa hidup bersama dengan bahagia." Katak meletakkan gadis ibu jari di atas lembar daun teratai, kemudian melompat pergi. Gadis ibu jari menangis lebih keras lagi karena dia tidak ingin menikah dengan si katak. Saat itu sekelompok ikan kecil berenang ke arahnya. Mereka sangat kasihan pada gadis ibu jari. Karena itu mereka lalu berenang ke samping daun teratai dan menggigit tangkainya hingga putus. Daun teratai yang membawa gadis ibu jari terapung di atas air dan mengapung sangat jauh sampai ke negeri lain. Selama musim panas, gadis ibu jari hidup di dalam hutan. Musim dingin sudah tiba, gadis ibu jari kedinginan hingga menggigil. Untungnya seekor tikus sawah yang baik hati bersedia menerimanya. Gadis ibu jari tinggal di rumah bibi tikus sawah dengan senang. Gadis ibu jari yang gembira suka menyanyi. Nyanyiannya yang merdu mengundang seekor tikus mondok. Mungkin karena tikus mondok menyukai gadis ibu jari, maka dengan ramah dia mengundang tikus sawah dan gadis ibu jari ke rumahnya. Tikus mondok menggali sebuah terowongan dari rumahnya yang terus menembus ke rumah tikus sawah. Kebetulan terowongan itu menembus sebuah perkuburan. Di sana terbaring seekor burung walet yang sudah mati. Burung walet ini kasihan sekali, sayapnya menempel erat di badannya. Kepala dan kakinya mengkerut ke dalam bulunya. Setelah tikus sawah dan tikus mondok pergi, diam-diam gadis ibu jari mencium burung walet itu. Malamnya gadis ibu jari tidak bisa tidur. Dia menganyam selembar selimut dari rumput kering, kemudian membawanya ke pekuburan dan meletakkannya di atas badan walet. Saat dia mendekat ke dada walet, dia terkejut dan heran mendapatkan bahwa ternyata jantung burung walet masih berdetak. Burung walet ini masih hidup. Dia hanya beku karena kedinginan dan pingsan. Keesokan harinya, burung walet sudah bisa membuka matanya. Sejak saat itu, gadis ibu jari terus merawat burung walet. Musim semi telah tiba, sudah saatnya burung walet berpamitan pada gadis ibu jari. Dia bertanya apakah gadis ibu jari bersedia ikut pergi bersamanya. "Tidak, aku tidak bisa pergi," kata gadis ibu jari sambil menggelengkan kepalanya. Dia berpikir kalau dia pergi, bibi tikus sawah pasti merasa sedih. Musim gugur tiba dan tikus mondok ingin melamar gadis ibu jari. Gadis ibu jari sama sekali tidak senang karena dia tidak suka hidup di bawah tanah bersama tikus mondok tanpa sinar matahari sedikit pun. Hari pernikahan sudah tiba. Diam-diam gadis ibu jari menyelinap keluar dari tempat itu. Dia mencium bunga-bunga dan rumput-rumput dan dengan sedih dia berkata, "Selamat tinggal. Jika kalian melihat burung walet, tolong sampaikan salamku untuknya." Kebetulan saat itu burung walet terbang melintas. Burung walet berkata, "Aku akan terbang jauh ke selatan. Apa kamu bersedia pergi bersamaku?" "Aku bersedia pergi bersamamu," jawab gadis ibu jari. Gadis ibu jari naik ke atas punggung burung walet dan burung walet pun mulai terbang.
Mereka tiba di suatu tempat yang lebih hangat. Matahari di sini lebih merah dan terang. Hutan dipenuhi oleh bunga-bunga segar dan kupu-kupu yang cantik terbang dengan riang dari satu bunga ke bunga yang lain. Gadis Ibu Jari sangat gembira. Saat itu dia melihat sekuntum bunga putih dan di tengahnya duduk seorang pangeran. Pangeran melihat gadis Ibu Jari dengan mata nyaris tidak berkedip karena itu adalah pertama kalinya dia melihat gadis secantik itu. Dia melepaskan mahkota di kepalanya dan memakaikannya di atas kepala gadis Ibu Jari serta bertanya, "Apakah gadis Ibu Jari bersedia menjadi istrinya?" Gadis Ibu Jari menundukkan kepalanya malu-malu karena sesungguhnya dia juga sangat menyukai pangeran yang rupawan ini. Kejadian ini menyebar dengan cepat dan semua orang di istana merasa sangat gembira. Dari setiap kuntum bunga muncul seorang peri bunga yang menyanyi dan menari untuk memberi selamat pada gadis Ibu Jari dan pangeran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.